para pemirsa Suyanto.id. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Masih bersama channel kesayangan Anda, Suyanto.id. Ini sebuah channel yang sengaja dibangun untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Marilah kita rame-rame membuat konten supaya bisa menjadi alternatif bagi para mahasiswa-siswa dan masyarakat untuk memiliki konten yang lebih mendidik. Dan saudara-saudara, dimanapun berada, kita saat ini akan membicarakan mengenai moral hazard, yaitu bagaimana orang menuju puncak karir di perguruan tinggi. Terdapat kaidah-kaidah yang dilanggar sehingga secara moral ini adalah memiliki persoalan. Nah, sebelum melanjutkan, Anda mendengarkan dan melihat channel ini, silakan klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Narasumber kita tetap bersama Bapak Profesor Ali Sauhah PhD. Beliau adalah dosen Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yanto? Alhamdulillah baik Pak Ali, dan kita sudah tidak ketemu 1 minggu, dan kali ini kita akan berbicara terkait dengan pernik-pernik untuk menuju ke puncak tangga karir di perguruan tinggi, yaitu guru besar. Ada moral hazard yang terjadi di jalan-jalan tikungan menuju ke situ. Gimana Pak Ali seharusnya? Ya, ini memang isu-isu mutakhir dan mungkin saja itu tidak akan pernah berhenti, isu yang seperti ini, selama kebijakan dari kementerian tentang promosi jabatan fungsional dosen itu tidak ada perubahan. Yang selama ini memang bisa aja kalau kita lihat itu, kalau boleh mengatakan, itu ada tridharma yang didiskriminasi. Oke. Diskriminasi tridharma perguruan tinggi bagi dosen, khususnya bagi dosen yang ingin memperoleh jabatan fungsional guru besar. Jadi dari tridharma itu yang setara, bahkan sebetulnya itu malah lebih banyak itu kegiatan pendidikan pengajaran, atau katakanlah setara lah, dharma pendidikan pengajaran dengan dharma penelitian itu kan minimal setara. Bahkan sebenarnya kalau dari tuntutan kan lebih banyak pendidikan pengajaran, dan bahkan perguruan tinggi itu tidak akan mungkin dibangun kalau tidak ada mahasiswa yang harus memperoleh pendidikan. Nah, untuk ke guru besar, jalurnya itu hanya penelitian. Karena yang prasyarat yang tidak boleh tidak ada itu adalah publikasi di jurnal internasional yang bereputasi. Jadi kalau kemudian katakanlah misalnya passion-nya itu adalah dalam mengajar, pendidikan pengajaran, dan itu dengan passion-nya itu bisa menghasilkan sumber daya yang unggul, itu dia tidak akan bisa naik pangkat ke puncak karirnya. Paling tinggi ya puncak karirnya itu lektor kepala. Karena untuk ke jabatan fungsional yang puncak, yaitu guru besar, itu dia harus banyak meneliti yang menghasilkan publikasi di jurnal, dan khususnya yang terakhir itu untuk puncak jabatan fungsional itu adalah di jurnal yang terindeks di Scopus atau di Web of Science. Dan ini tidak mudah karena penelitiannya harus serius. Harus betul-betul memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu, harus ada novelty. Tidak sembarangan ini. Jadi oleh karena itu, kalau kemudian dia passion-nya pada pendidikan pengajaran, tidak akan mungkin terjadi. Kalau toh misalnya itu terjadi, maka ya ada dampak-dampak negatif. Jadi saya itu begini Pak Yanto, melihat betapa didewa-dewakannya dalam artian menjadi prasyarat mutlak untuk bisa ke guru besar, itu saya ingat tentang
backwash efeknya ujian nasional. Oh ya, oke. Jadi istilahnya itu kalau dalam bidang keilmuan assessment, apabila ada tes yang berisiko tinggi terhadap pesertanya, maka kemudian akan menimbulkan washback effect. Tentu ada juga yang positif, tapi akan lebih banyak yang negatif. Ya, saya kira pemirsa akan paham bagaimana pada waktu ujian nasional dulu masih menjadi penentu kelulusan. Segala macam cara yang tidak halal digunakan untuk bisa lulus, untuk bisa memperoleh nilai yang baik. Tidak hanya peserta didik, Pak Yanto, tapi stakeholders juga, gurunya, pengawasnya, kepala sekolah, bahkan kepala daerah, ya, Pemda, menggunakan segala cara. Itu karena tes ujian nasional itu bisa menentukan nasib. Nah, saya ingat itu, maka ini juga berlaku untuk persyaratan naik ke guru besar, itu Pak Yanto. Ya, karena high stake test, jadi akhirnya menentukan nasib orang. Nah, di perguruan tinggi, karena nasib orang untuk ke guru besar itu lebih ditentukan oleh publikasi, maka jurnal yang akan digunakan untuk mempublikasikan itu memiliki strategi bagaimana supaya bisa membuat komoditas di dalam jurnal itu. Saya kira dengan layanan-layanan antara lain atau dengan titip-titip nama, itu kan Pak Ali? Iya, kalau boleh saya sebut, sekali lagi itu analog dengan high stake test. Yang pernah kita alami adalah ujian nasional yang hasilnya bisa menentukan kelulusan. Jadi saya ingin juga seimbang Pak Yanto mengatakan bahwa untuk persyaratan ke karir puncak yang harus dalam bentuk publikasi di jurnal internasional yang bereputasi, yang indikatornya itu terindeks, misalnya terindeks di Scopus dan juga Web of Science, itu juga memang punya washback effect yang positif. Ya, oke. Washback effect yang positif itu antara lain bisa memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu, bisa melahirkan novelty, bisa menghasilkan ilmu pengetahuan. Itu saya kira tidak boleh dipungkiri itu, karena pada dasarnya ilmu berkembang karena penelitian, dan kemudian itu akhirnya penelitian itu dilanjutkan oleh peneliti orang lain yang karena ingin melanjutkan temuan-temuan baru. Jadi ini sebetulnya memang ada bagus sekali washback effect yang positif. Tapi kan tidak semua orang bisa begitu. Padahal tuntutannya sama, yaitu ke guru besar. Sehingga yang sangat dikhawatirkan, ya, yang membahayakan itu adalah washback effect yang negatif. Saya punya catatan Pak Yanto. Yang nyolok itu saya kira karena kebetulan memang pada waktu misalnya katakanlah berkeinginan untuk bisa menghasilkan publikasi hasil penelitian yang bisa dimuat di jurnal-jurnal internasional bereputasi terindeks di Scopus atau di Web of Science, itu tuntutannya tinggi sekali sehingga penelitiannya itu harus serius, harus berlama-lama, dan itu saya kira banyak teman-teman yang akan mengiyakan, akhirnya akan mengabaikan tugas pokok mengajar. Tugas mengajar di nomor 2 kan, seringkali ditinggal, diserahkan pada asisten, diberi tugas. Ini saya kira sangat lazim kita dengar. Tapi itu saya kira tidak akan terlihat lah. Jadi mungkin banyak orang mentoleransi itu. Tapi Pak Yanto, yang tidak bisa ditoleransi adalah melanggar kode etik penelitian karena tidak bisa memenuhi harapan dengan jalan yang benar. Yang jelas itu sangat populer masalah plagiasi. Ini populer, tetapi ini tetap saja dilakukan. Tetap saja dilakukan, yaitu apalagi kalau yang paling nyolok yang membuat orang ketawa-tawa itu kalau kemudian plagiasi itu yang diplagiat adalah mahasiswa penulis skripsi yang menjadi bimbingannya. Ini terjadi. Ya. Sebetulnya tidak
sebetulnya kalau misalnya itu diterbitkan, katakanlah diterbitkan hasil dari membimbing skripsi mahasiswa S1, tapi kemudian nama mahasiswa juga dicantumkan, ya itu tidak ada masalah karena ada peranan dosen pembimbing. Tapi banyak juga yang kemudian ingin mungkin nama pertama dan betul-betul memang ingin menunjukkan bahwa itu ada karya ilmiahnya sendiri. Jadi seolah-olah itu dari segi penelitiannya juga diakui sebagai penelitiannya dan menjadi artikel dipublikasikan di jurnal hanya dicantumkan namanya sendiri. Ini luar biasa pelanggaran ini. Ya, dan dosennya itu mengindoktrinasi mahasiswanya bahwa inilah bentuk pengabdian Anda kepada dosen. Iya, ya, jadi ada juga plagiasi dalam kaitannya misalnya ini membeli. Kalau itu plagiasi juga, mungkin tidak fabrikasi ya, tapi plagiasi juga. Misalnya ada juga penjual Pak Yanto, saya tahu. Menjual artikel atas nama orang lain, ya, jadi kemudian hanya mengganti namanya saja. Ini saya kira plagiasi, bukan fabrikasi. Jadi membeli laporan mungkin artikel sudah dalam bentuk artikel. Dan ini saya sudah pernah menjumpai ada jurnal. Tapi tampaknya memang kalau masuk Scopus segera ditendang ini, segera didiscontinue itu katakan. Tapi ada jurnal-jurnal nasional yang memang mengkompilasi artikel-artikel yang pernah terbit untuk kemudian dijual. Itu plagiasi ya. Yang lebih serem lagi, saya mengatakan lebih serem karena kalau plagiasi masih bisa diupayakan untuk dideteksi dengan menggunakan mesin-mesin yang melihat kemiripan kata berapa persen. Ini pintu masuk. Tapi ada juga yang kode etik yang sama sekali tidak bisa diidentifikasi, yaitu fabrikasi. Jadi hanya malaikat yang ngerti Pak Ali. Betul, itu dandake gitu ya. Tidak melakukan penelitian, tetapi kemudian dia bisa melahirkan karyanya. Dan ini terjadi juga, misalnya menyuruh, kalau misalnya ada yang bisa disuruh-suruh gitu ya, menyuruh bawahannya orang lain untuk melakukan penelitian dan belum tentu penelitiannya itu juga penelitian yang benar, kemudian juga menyuruh menulis hasil penelitiannya itu dalam bentuk karya ilmiah. Ini termasuk sangat serius. Nah, ini saya anggap desakan untuk melakukan itu juga karena itu tuntutan yang menggiurkan. Yang saya lihat Pak Yanto, apalagi kalau kemudian diperkuat dengan kebijakan perguruan tinggi. Ini Pak Yanto, perguruan tinggi, banyak perguruan tinggi ya, negeri maupun swasta, ini saya kira sangat umum sekarang, memberikan insentif bagi para dosennya yang punya publikasi di jurnal internasional bereputasi. Katakanlah misalnya apa, 20 juta, ya 20 juta. Mungkin itu 20 juta itu masih ada yang lebih lagi. Nah, padahal untuk kemudian mencari jurnal yang predator yang masih terindeks di Scopus, belum waktunya dideteksi oleh Scopus untuk didiscontinue, ya, didepak dari daftar di Scopus, itu ada juga yang sudah diidentifikasi, wah ini jurnalnya ini bisa menipu Scopus sehingga kemudian bisa terindeks di Scopus. Itu harganya paling mahal mungkin 10 juta. Jadi masih untung subsidinya Pak Ali. Masih beruntung. Ya, jadi artinya kalau dagangan itu dapat insentif 20 juta, padahal ongkosnya hanya 10 juta. Nah, ini terjadi Pak Yanto. Jadi misalnya ini saya punya bukti Pak Yanto. Itu ada seminar-seminar internasional yang kemudian menjanjikan makalah yang dipresentasikan dalam seminar itu akan dimuat di jurnal
terindeks di Scopus. Ya, bisa juga itu karena dia punya jurnal yang sebetulnya predator apa-apa, tapi belum ketahuan oleh Scopus, maka itu dengan mulusnya uang masuk untuk itu tadi, untuk bisa dimuat tadi. Tapi akhirnya beberapa tahun kemudian ketahuan oleh Scopus, yang kemudian secara reguler, saya kira Pak Yanto bisa ngecek, itu di-discontinue. Di-discontinue itu kan lawan kata continue ya, jadi artinya dihentikan sebagai jurnal yang terindeks di Scopus. Nah, tetapi proses mendapatkan insentif, apalagi kemudian proses menggunakannya itu sebagai persyaratan ke guru besar, itu sudah lewat, sudah terlanjur mendapat promosi ke guru besar. Nah, ini tampaknya tidak diapa-apakan setelah kemudian akhirnya yang bersangkutan menjadi guru besar. Saya masih ingat ada beberapa orang yang seperti itu, yaitu saya katakan ya itu namanya rezeki lah. Gitu. Jadi tidak ketahuan. Nah, kemudian ada satu lagi pelanggaran kode etik yang menurut saya tadi itu tidak bisa ditoleransi, yaitu falsifikasi. Jadi falsifikasi itu sebetulnya laporan penelitiannya itu tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh pengelola jurnal. Jadi lihat misalnya target jurnalnya itu template-nya seperti apa, kira-kira itu tuntutannya seperti apa, tapi kemudian artikelnya itu sebetulnya tidak memenuhi itu, sehingga kemudian diubah-ubah datanya. Ya. Salah satu yang klasik itu Pak Yanto, semula tidak signifikan, diganti-ganti datanya, dianalisis lagi menjadi signifikan. Ya, itu kan. Nah, kalau boleh saya akhiri, kalau toh itu sudah waktunya habis, kalau hanya mengabaikan mahasiswanya saja, menelantarkan tugasnya mengajar karena konsentrasi mau menyelesaikan publikasinya itu masih bisa ditoleransi, dalam artian ya sambil ketawa-ketawa. Tetapi kalau ini mengarah pada pelanggaran kode etik 3 tadi, itu tidak bisa ditoleransi lagi. Tapi Pak Yanto, ternyata pemerintah bisa aja mentoleransi. Ya. Apalagi Pak Ali, kalau risetnya itu terkait dengan persoalan life or death suatu kehidupan itu kan bahaya juga ya. Kalau ada falsifikasi, fabrikasi. Ya, itu namanya sebetulnya kan revealing the truth ya. Artinya penelitian itu kan sebetulnya mengungkap kebenaran. Ya. Jadi kalau kemudian ternyata difalsifikasi dan kemudian fabrikasi tadi, itu seolah-olah di situ ada kebenaran, padahal itu bukan kebenaran. Itu berarti mengungkap kebohongan, membohongi. Itu juga bisa dikategorikan sebagai hoax mungkin Pak Yanto. Ya oke lah, Pak Ali. Saya kira kita simpan dulu informasi yang penting lainnya supaya pemirsa penasaran. Jadi nanti ditaruh di episode 2. Kita lebih mendalami mengenai moral hazard terhadap perjalanan puncak karir bagi para dosen di perguruan tinggi kita. Pak Yanto bisa nyeles sebentar ya. Jadi untuk yang berikutnya mungkin perlu kita kemukakan solusinya seperti apa. Ya, agar kemudian moral hazard tadi itu bisa terhindarkan. Ya, oke, siap. Dan saudara-saudara para pemirsa, ikuti kita untuk menawarkan solusi dari moral hazard yang terjadi selama ini di perguruan tinggi terkait dengan puncak karir dosen di perguruan tinggi. Terima kasih Pak Ali atas kebersamaannya dengan Suyanto.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih.